hadir pada pagi ini. Oke, selamat pagi Dr. Adib, selamat pagi rekan-rekan AMSI semua. Di sini ada Ketua AMSI, Kak Wens, kemudian ada pengurus Daeng UPI, kemudian ada pengurus lainnya yang videonya tidak terbuka. Terima kasih Dr. Adib sudah meluangkan waktu untuk sharing dengan teman-teman AMSI. Ini adalah AMSI Crisis Center, Dok. Jadi ini upaya AMSI untuk memfasilitasi teman-teman AMSI yang terkena COVID gitu. Jadi di sini kita mau sharing dan konsultasi dengan dokter bagaimana sih kita menghadapi serangan Omikron saat ini. Nah, mungkin dokter mau ada yang disampaikan dulu, monggo dok. Ya, terima kasih Mbak Erna, Mas Supi, Pak Wens, dan semuanya, teman-teman AMSI. Ini kesekian kali ya kita diskusi di AMSI. Terima kasih. Ya, jadi kebetulan sekarang saya baru selesai isoman juga ini. Selesai isoman karena kesenggol ya. Kalau bahasanya teman-teman kesenggol Omikron ya, alhamdulillah. Itu pun juga nggak ada gejala yang berat ya, cuman ya saya merasa ada sesuatu, ada rasa yang nggak enak, terus karena saya punya inisiatif aja untuk melakukan PCR baru ketahuan oh ternyata positif gitu loh. Tapi dengan CT value yang sudah tinggi gitu loh. Nah, cuman kemudian kita coba tracing siapa yang kontak sama saya waktu saya ada acara kemarin di Makassar, satu tempat tidur semuanya negatif gitu. Jadi agak aneh juga, dan alhamdulillah kemudian 3 hari saya cek ulang PCR negatif gitu loh. Jadi ini sebagai gambaran saja, memang kalau secara umum kekhawatiran memang harus. Kewaspadaan kita terkait dengan masalah munculnya varian baru harus. Karena pada prinsipnya varian baru pasti dia akan lebih stabil. Dalam artian lebih stabil itu dia mempunyai kekuatan untuk spreading-nya pasti lebih kuat. Sehingga seperti halnya yang kemarin di awal varian yang SARS-CoV, kemudian muncul ada Delta, Alpha, pertama Alpha, Beta, kemudian Delta. Itu adalah satu kondisi yang memang akhirnya virus itu menyesuaikan, beradaptasi, dan dia akan lebih kuat. Nah, lebih kuatnya seperti apa ya? Lebih kuatnya akhirnya dia lebih kuat untuk kemudian bertahan dalam benda-benda yang memang dia umpamanya di logam atau di tempat-tempat yang ada pernah terkontak dengan pasien COVID, dia akan bisa bertahan lebih lama. Kemudian dari sisi kekuatan spreading-nya, gitu, kekuatan penularannya itu. Kekuatan penularan itu juga akhirnya kemudian menjadi satu faktor bahwa setiap munculnya varian baru, dia akan seperti itu. Nah, tetapi pada saat kemudian kita bicara apakah dampak yang akan terjadi di Omikron itu akan sama dengan Delta, nah ini yang kemudian kita mencoba melihat dari beberapa aspek. Yang pertama, yang kita lihat adalah dari aspek ada perbedaan secara individu masyarakat pada saat di Delta dan saat ini di Omikron. Di Delta, cakupan vaksinasinya masih rendah. Bahkan itu masih dalam proses yang pada saat itu ada kelompok prioritas dulu. Nakes, kemudian lansia pun pada saat itu hampir katakanlah mamanya masih sedikit. Kurang dari 20% bahkan pada saat itu. Tapi setelah kemudian muncul varian Delta, baru kemudian orang berbondong-bondong untuk minta divaksin. Nah, sekarang dengan munculnya Omikron, di mana cakupan vaksinasi yang sudah tinggi, ya, yang bisa kita katakan kalau di Jakarta aja udah bisa 80% lebih, maka ini menjadi satu kondisi yang pasti berbeda. Dampak yang terjadi pada saat kita terkena varian yang baru ini pasti berbeda dibandingkan kalau kemudian dengan varian Delta. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami, sehingga kenapa sekarang kemudian dari data-data referensi mengatakan gejalanya sebagian besar itu adalah OTG dan ringan, sebagian besar. Apakah ada yang sedang atau berat, bahkan masuk ventilator ICU? Ada. Kapan dia bisa masuk ventilator ICU? Nah, ini yang kemarin yang disampaikan dan ada data, dan ada salah satu contoh kasus di rumah sakit tempat saya, mereka cukup bagus membuat satu rekapitulasi datanya. Sebagian yang masuk di kondisi yang sedang berat, yang sampai kemudian dirawat di ICU, memang satu dia dengan komorbid. Komorbidnya apa yang paling banyak? Hipertensi, kemudian jantung, diabetes.
Tiga hal itu udah menjadi satu faktor yang memang akan memperparah kondisi. Walaupun sudah divaksin lengkap. Jadi ada sekitar kemarin, kalau salah satu contoh di rumah sakit di tempat saya itu dia pasien yang dirawat itu ada sekitar kemarin sekitar berapa tuh? 60-an kalau tidak salah ya. Dan kemudian mereka coba untuk mencari datanya berapa yang sudah divaksin, sebagian yang masuk di data itu ada berapa yang memang dia belum divaksin gitu. Kalau data dari Kemenkes mengatakan yang kondisi yang berat bahkan kemudian yang meninggal 60% itu belum bukan belum divaksin, belum vaksinasi lengkap. Jadi belum vaksinasi lengkap. Jadi itu yang kemudian menjadi juga salah satu faktor. Jadi komorbid, kemudian ada penyakit autoimun atau penyakit dengan imunokompromis, ya seperti halnya yang muncul di Afrika Selatan. Kenapa kasus kematiannya juga pada saat itu tinggi? Karena imunokompromis, terutama pada pasien-pasien dengan HIV. Nah, kemudian kelompok resiko lansia. Nah, ini yang menjadi kelompok-kelompok yang memang perlu untuk menjadi perhatian juga, sehingga komorbidnya itu memperparah kondisi yang pada saat terkena paparan Omikron ini. Tapi yang kemudian kita lihat sekarang, ya kalau pengalaman dari Afrika, terus kemudian di Inggris, terus kemudian kemarin di Asia Tenggara, kecenderungan kenaikan kasus dari sejak awal ditemukannya Omikron di dalam satu negara rata-rata sekitar 40 sampai 50 hari. Ada yang di Afrika 40-45 hari. Terus kemudian dia turun, melandai. Kemudian yang agak lama ini Singapura. Singapura masih agak tinggi Omikronnya gitu. Dan data yang kemudian didapatkan dari Kementerian Kesehatan, dari Whole Genome Sequencing-nya, WGS-nya itu, mereka dari yang kemudian diambil sampelnya untuk di WGS 88%, 90% Omikron. Jadi sebagian besar memang itu adalah Omikron itu loh. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita, sehingga saat ini pada kalau kita lihat di Jakarta, katakanlah di DKI Jakarta, yang kita lihat bukan positivity rate-nya saja sebenarnya. Yang kita lihat juga itu adalah keterisian tempat tidurnya. Kemudian perawatan di ICU. Nah, dari 34 provinsi, 24 provinsi mengatakan sudah mulai terisi. Sudah ada kenaikan. Jadi pada saat dia awalnya itu nggak ada pasien, ini sudah mulai ada pasien yang dirawat. Kemudian kenaikan terutama pada 5 daerah. DKI, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali. Tambah juga Jawa Timur itu. Jadi kenaikan di dalam perawatan isolasi ini memang belum dikonversi. Jadi jumlah tempat tidur belum dikonversi seperti halnya di bulan Juli. Tapi memang ini udah mulai ada kenaikan di dalam perawatan di ruang isolasi dan di ruang ICU. Tapi tadi data yang didapatkan memang di ruang ICU terutama yang punya komorbid, faktor resiko karena lansia, dan juga karena tadi belum divaksinasi lengkap atau bahkan belum vaksin. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian, sehingga kalau umpamanya sekarang apa upaya yang harus kita lakukan, pada prinsipnya sama. Semuanya pada prinsipnya sama sebenarnya. Jadi kenapa kita tetap senantiasa menyampaikan protokol kesehatan, pakai masker. Kuncinya memang salah satu faktor utama itu adalah masker. Dan pada saat kemudian kita lihat sekarang memakai maskernya itu udah mulai berkurang, ya, orang sudah mulai banyak melepas masker, maka ini menjadi satu faktor yang bisa memicu untuk kemudian dia tertular. Tapi dia tertular dalam kondisi yang kita masih muda, kita sudah vaksin, kita tidak ada komorbid, memang itu dampaknya insya Allah tidak akan sebesar pada saat dia punya komorbid. Tapi yang paling penting deteksi dini. Semakin cepat dia diketahui bahwa ini itu ternyata kena, istirahat total, terus kemudian terpantau, dan kalau namanya ada keluhan langsung dirawat dan mendapatkan pengobatan. Terutama kemudian kita tahu bahwa kalau sudah ada gejala sedikit saja ringan, langsung masuk obat-obat antivirus, ya, Favipiravir atau Molnupiravir yang kemarin dirilis itu udah
udah sangat membantu untuk kemudian tidak masuk di dalam kondisi yang dia semakin berat gitu. Tapi pada prinsipnya tadi, Mbak Ena, pada saat kita udah terasa kita langsung istirahat. Nah, udah itu. Kadang-kadang kan orang denial dengan kondisi juga tetap bekerja, itu yang kemudian bisa memperparah kondisinya juga. Mungkin itu sebagai awalan, Mbak Ena. Terima kasih Dr. Adib. Nah, kondisi yang muncul di masyarakat sekarang ini adalah ini banyak orang flu, tapi mereka menganggapnya ini adalah flu biasa gitu. Tetapi ternyata ini bukan flu biasa, ini tetap COVID gitu. Nah, kalau kita lihat juga tidak ada gejala khas ya dok ya di pasien COVID ini ya, di pasien COVID Omikron gitu kan, tidak ada gejala khasnya itu karena dia hampir sama dengan flu biasa ya dok ya. Nah, beda dengan waktu Delta. Misalkan kalau Delta itu anosmia ya dok ya, kebanyakan mereka penciumannya hilang gitu. Tapi di Omikron ini rata-rata mengalami seperti flu atau batuk biasa gitu. Sebenarnya apa dok? Apa ciri khasnya itu untuk kita membedakan dengan flu biasa dengan ini COVID loh, bukan flu gitu? Ya memang agak sulit Mbak Ena ya. Jadi terus terang bahkan sebagian besar kalau dulu memang lebih ke arah batuk progresif, pilek gitu ya, dan kemudian anosmia. Tapi sekarang memang anosmia itu laporan dari beberapa pasien tidak, hampir sebagian besar tidak ada anosmia. Saya kemarin pun nggak ada anosmia saya. Tapi yang paling dirasakan dan itu kemudian menjadi ini kemungkinan dia itu kena, satu yang penting itu adalah kita sekarang masih dalam kondisi COVID. Gejala-gejala flu yang terjadi, kalau istilahnya sebenarnya namanya influenza atau flu-like syndrome, itu kita sudah pikirkan bahwa setiap ada gejala flu, maka yang pertama kita harus pikirkan kita itu adalah COVID. Karena kita masih dalam situasi pandemi gitu. Nah, penanganannya sebenarnya sama dengan flu yang lain tadi. Ya selain obat, terus kemudian istirahat dan minum suplemen dan vitamin. Tapi yang kemudian dari beberapa data yang kita dapatkan, yang lebih dikeluhkan oleh pasien lebih ke arah demam, malah jarang demam. Tapi Malaysia itu apa ya? Lemes, terus kemudian rasanya badan nggak enak. Kalau orang kena flu awal tuh, badan nggak enak, kayak ya kalau bahasa Jawanya rentek, ya badan rasanya rentek gitu loh. Pegel-pegel gitu lah. Itu yang malah lebih menjadi ciri khas, ditambah lagi dengan nyeri tenggorokan. Kok nyeri tenggorokan nggak enak, tenggorokan nggak enak ini. Ini belum ke arah batuk ini. Baru kemudian muncul batuk atau pilek gitu loh. Nah, gejala-gejala awal itu memang hampir sama dengan flu memang. Tapi pada saat sekarang yang perlu disampaikan kepada masyarakat, gejala flu yang terjadi pada situasi pandemi, maka kita harus berpikir itu kemungkinan juga adalah COVID. Oke. Noted dok. Nah, ini saya juga mau konfirmasi ke dokter bahwa katanya penyebaran Omikron ini 3 kali lebih cepat dari Delta. Kemudian berkembangnya Omikron terutama di saluran napas itu 70 kali lebih cepat dari Delta. Gitu. Nah, bedanya apa dok? Omikron sama Delta. Apakah benar Omikron itu lebih menyerang ke saluran napas atas? Kemudian kalau Delta kan kemarin kita lebih banyak ke paru-paru ya dok ya. Saluran napas bawah, betul. Ya, itu gimana dok? Ya itu bicara reseptor sebenarnya. Jadi di dalam perubahan varian baru itu perubahannya pada spike proteinnya. Makanya di spike protein itu ada kode. Makanya kemudian ada kode BA1, BA2 itu dari spike protein yang ada gitu loh. Di Delta pun juga itu ada kodenya pada saat itu. Nah, yang sekarang kalau kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, munculnya mutasi ya atau varian baru itu adalah satu proses mutasi. Yang pasti dia akan lebih kuat. Namanya dia mutasi, dia pasti akan berusaha untuk lebih kuat. Nah, lebih kuatnya itulah yang kemudian karena spike proteinnya itu dia itu lebih stabil, sehingga pada saat dia masuk, nah itu yang kemudian akhirnya kecepatannya pasti lebih banyak gitu. Kecepatan di dalam penularan, kemudian dia di reseptor, ada namanya S2 reseptor yang ada di nasofaring atau di tenggorokan atas, itu kemudian memberikan respon yang lebih cepat sehingga keluarnya lebih banyak muncul di saluran pernafasan atas. Ya, tapi bukan berarti kemudian nanti dia akan nggak ke saluran pernafasan bawah. Cuman progresif dari yang Delta memang pada saat dia kena, dia langsung ke paru-paru. Nah, ini memang Omikron dia lebih ke arah saluran pernafasan atas gitu loh. Nah, tapi yang perlu dipahami pada saat dia masuk di reseptor S2, maka disitulah kemudian secara individual itu pasti akan berbeda. Dan itu tergantung siapa. Kalau dia divaksin, berarti sudah ada pengenalan di dalam tubuh kita.
oh kita ini karena memang dalam Omikron ini masih banyak perdebatan kontroversi terkait dengan apakah kemudian vaksin yang kita berikan itu kemudian tidak bisa menanggulangi terhadap Omikron. Nah, itu masuk kontroversi. Tapi sebagian besar peneliti periset mengatakan bahwa vaksinasi yang kita lakukan selama ini cukup efektif untuk bisa menanggulangi atau mengatasi kalau terkena dengan Omikron. Apalagi kalau nanti ditambah dengan booster gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi penting sehingga gejala yang muncul itu sekali lagi karena dari virusnya dan itu kemudian ditambah lagi dengan hostnya, manusianya, individunya gitu loh. Kalau individunya itu ada komorbid dan ada faktor-faktor yang resiko lansia itu maka itu juga akan mempercepat juga kondisinya untuk masuk ke dalam kondisi yang berat. Oke. Dok, di sini juga banyak teman-teman yang sedang berjuang untuk sembuh dari COVID ya. Mungkin teman-teman di sini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau share, silakan. Cuma mungkin sebelum ke teman-teman saya perlu ini lagi dok, perlu satu lagi penegasan dari dokter mengenai vaksin. Ini kan banyak sekali teman-teman yang sudah vaksin 2 kali, bahkan sudah booster gitu. Ini masih terkena juga. Apakah itu berarti vaksin itu memang tidak bisa melindungi kita dari penularan COVID, tapi bisa melindungi kita dari tingkat keparahan akan penyakit itu gitu. Itu penjelasannya gimana, Dok? Ya, itu tadi Mbak Erna. Jadi itu penting. Jadi tidak ada istilahnya itu semua ya. Hampir kita katakan vaksin itu kemudian menyatakan bahwa dia akan terlindungi secara total dan kemudian nggak akan terkena. Gitu. Nggak ada itu. Tapi yang jelas pada saat apalagi ini virus baru ya. Virus baru yang kita masih berproses untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memperbaiki vaksinnya yang lebih lebih bagus lagi. Jadi yang selalu kita sampaikan bahwa walaupun kita divaksin bukan berarti kemudian kita merasa bebas akhirnya nggak perlu pakai masker sehingga kita nggak akan terpapar. Tidak, kita masih akan bisa terpapar. Tetapi paparan yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu tidak akan membuat kondisi atau severity-nya, tingkat keparahannya itu tidak terjadi. Jadi benar yang dikatakan Mbak Ena, tetap akan terpapar, tapi tingkat keparahannya lebih rendah. Gitu. Oke, siap. Di sini sudah ada yang raise hand ya. Mariadi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, makasih Dok sudah hadir di acara ini. Mungkin aku cerita kronologi dulu ya. Sekitar hari Minggu lalu ya, itu tanggal 30 saya merasa badan agak nggak enak gitu kan, nggak enak. Ya karena memang capek juga kan nyetir dari Jakarta Jogja bolak-balik ke mana. Nah terus batuk sih enggak ya, batuk enggak. Terus nah sepulang saya dari Jogja itu ke Jakarta malamnya saya langsung antigen gitu kan. Nah antigen keluar disebut saya positif gitu kan. Wah kaget saya kan, langsung isolasi, saya minum vitamin yang banyak gitu kan, saya masih penasaran, lalu saya PCR lagi nih Dok. PCR hari Minggu, hari Seninnya saya PCR, dan dari hasil PCR itu keluar kalau saya negatif gitu kan, dan tidak ada gejala batuk juga, ya batuk kecil-kecil lah gitu, tapi bukan batuk karena yang setiap simultan gitu. Lalu juga tenggorokan juga biasa aja gitu kan. Namun memang yang agak ini ada kondisi yang kata dokter itu demam enggak, jadi ada meleses gitu yang jadi antara pegel-pegel, bawaannya mau tidur terus gitu kan, yang karena kecapean atau apa. Nah ketika saya minum semua vitamin C, D, E, zinc semua gitu kan. Nah ada kondisi kayak gitu. Nah, pada saat kondisi kayak gitu saya minum paracetamol itu udah beres, seger, bisa olahraga, bisa apa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, sampai hari ke-6 ini ya masih suka kondisi seperti itu gitu kan. Saya sudah vaksin 2 kali ya. Nah, saya sih berencana mau ini lagi nih, mau PCR lagi hari ini, tapi karena tadi ngeliatnya PCR itu udah kayak antri beras, jadi saya urungkan aja deh. Ramai kali tadi PCR, ada kali sekitar itu 50-an orang gitu kan. Nanti malah saya berlain PCR. Nah sebenarnya
kalau PCR sudah keluar sebenarnya itu tidak perlu keraguan lagi atau seperti apa dok? Gitu dok. Tapi kondisi ini yang tadi saya tidak radang tenggorokan. Hasilnya PCR-nya apa, Mas Mariadi? PCR-nya apa? Negatif. Oh ya, oke. Nah, kalau udah negatif sih udah aman. Udah aman ya. Tapi itu tadi malam tuh kayak lemes-lemes gitu kan. Tapi kalau pas minum Panadol seger gitu kan, ya olahraga masih bisa ini ya gitu kan. Gitu. Ini udah mungkin hari ke-6 ya gitu. Saya kan sempat isolasi juga di rumah gitu. Tapi semua vitamin saya memang udah minum. Nah, itu apa perlu PCR lagi atau gimana, Dok ya? Ya, jadi kita memang yang pertama pola pemikiran kita selalu kita awali dengan pada saat ada keluhan-keluhan tadi yang flu-like syndrome, gejala-gejala flu, maka kita berpikir kita riwayat kita kemana aja. Kita sempat kontak nggak dengan orang yang ternyata positif. Nah, kalau ternyata orang-orang yang kita ini juga kalau ada yang kontak, itu udah berpikir ke arah sana. Nah, Omikron ini lebih cepat sebenarnya mendapatkan hasil PCR-nya. Hari ketiga kita kontak dengan pasien itu kita bisa positif. Hari ketiga itu kita positif. Kalau yang dulu yang sebelumnya mungkin perlu waktu mungkin hari kelima. Sehingga kadang-kadang kalau mamanya kita negatif, kita perlu untuk kemudian kita ulang. Minimal 2 kali 24 jam kita coba ulang lagi. Kalau kita benar-benar negatif, insya Allah sudah negatif gitu. Karena ada keluhan, ada gejala-gejala tadi. Tapi kalau kemudian nanti keluhan itu terus kemudian menghilang, ya kita berpikir kalaupun kita kayak saya mengambil contoh saya kemarin, saya CT value saya 35. Saya nggak ada keluhannya, cuman ada rasa nggak enak saja gitu. Kemudian saya inisiatif untuk PCR dan ternyata positif dan dengan CT value 35. Artinya apa? Ada sisa-sisa atau ada virus itu yang mungkin ya kalau bahasa kasarnya bangkai virusnya itu yang kemudian masih terdeteksi di dalam PCR. Kapan saya kena ya? Saya juga nggak tahu karena ternyata saya coba tracing semua 1 minggu itu orang yang kontak sama saya minta untuk PCR semuanya negatif. Memang agak sulit karena ini yang kita ya aktivitas kita mungkin kita agak sulit juga ini kira-kira. Tapi kalau kita punya aktivitas yang memang itu tertentu dengan orang tertentu, kita akan lebih mudah sebenarnya untuk mengetahui dari situ. Tapi yang jelas, pada saat kemudian kita belum ada hasil PCR-nya, maksudnya hanya gejala dan PCR-nya negatif, yang kita butuhkan itu lebih ke arah untuk suportif. Apa? Vitamin. Itu saja. Jadi vitamin C, kemudian vitamin D, itu menjadi penting. Gitu loh. Ditambah lagi kalau ya kadang-kadang sekarang banyak sekali suplemen-suplemen yang lain yang silakan saja. Itu bisa ada. Tapi kalau umpamanya sudah terdeteksi, ada gejala walaupun hanya sekedar pegel-pegel dan kemudian PCR-nya positif, Mas Mariadi umpamanya, langsung minum antivirusnya. Jadi favipiravir atau Avigan atau yang kemarin dirilis molnupiravir walaupun itu agak sulit. Sekarang masih favipiravir itu yang bisa kita lakukan dengan 2 kali 1.600 pada hari pertama, dilanjutkan dengan 2 kali 600 mili sampai hari kelima. Nah, itu yang kalau hasil PCR kita positif. Tapi kalau negatif lebih ke arah vitamin saja nanti. Baik. Mas Mariadi, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Udah itu aja. Oke. Tadi kesimpulannya kalau misalkan kita terpapar hasilnya negatif perlu diulang lagi ya, Dok ya. 2 hari kemudian ya, Dok ya. Oke. Di sini juga ada beberapa yang sudah menuliskan pertanyaannya di chat. Apakah mau langsung bertanya saja atau dibacakan, Mas Eka? Oke, saya bacakan saja ya. Dr. Adip izin bertanya, apakah Indonesia sudah memasuki gelombang ketiga pandemi COVID-19? Apa saja indikator untuk menentukan gelombang pandemi? Terima kasih, Dok. Ya, jadi seperti yang kemarin saya sampaikan juga di Metro juga, kita udah masuk sebenarnya gelombang ketiga. Kenapa kita bisa katakan sudah masuk gelombang ketiga? Progresivitas kenaikan positivity rate yang di awal kemarin itu sekitar 20, pertamanya itu cuma 16, kemudian akhirnya tiba-tiba dalam waktu 1 minggu udah meningkat 24%, bahkan terakhir kemarin 30-an, 33 kalau nggak salah 33% positivity rate, ditambah lagi juga dengan kasus harian yang pertama 11.000, 12.000, akhirnya kemarin 17.000 per hari, ditambah lagi dengan keterisian tempat tidur dengan bor yang naik
untuk ruang isolasi naik 60% dan ruang ICU naik sekitar 50-an%, maka itu kita bisa katakan bahwa kita sudah masuk ke gelombang ketiga. Ya, tapi belum puncak. Tapi ini belum puncaknya gitu. Nah, kapan itu puncaknya tadi itu? Ya nanti yang saya lihat ini cukup bagus sebenarnya Mbak Irna di Jakarta. Respon masyarakat ya, karena kekhawatiran di Delta itu tinggi, yang tadi disampaikan Mas Mariadi tadi, semua berbondong-bondong cek PCR nih sekarang ini. Ada keluhan-keluhan dikit cek PCR, sehingga rame ini. Jadi antrian di tempat pemeriksaan PCR ini jadi rame karena mereka punya inisiatif untuk itu. Karena apa? Kalau ternyata dia positif, paling tidak itu adalah cara untuk mengamankan diri, cara untuk mengamankan keluarga dan masyarakat dan lingkungannya. Itu. Tapi yang jelas kita sudah masuk di gelombang ketiga saat ini. Oke, sudah masuk gelombang ketiga, tapi belum puncaknya ya dok ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Randy. Pertanyaannya adalah kekebalan seperti apa yang terbentuk setelah kita terkena Omikron? Kemudian obat-obatan apa yang mesti dikonsumsi untuk penderita Omikron gejala ringan? Silakan dok. Jadi kita nggak melihat Omikronnya, kita melihat COVID-nya. Sampai sekarang, terakhir kemarin kita juga rilis tentang pedoman penata laksanaannya, prinsipnya sama. Jadi Omikron dengan Delta prinsipnya penanganannya sama. Obat yang dilakukan juga sama. Gitu. Nah ini yang saya kira menjadi bagus juga Mbak Irna, sekaligus ini sebagai sosialisasi. Pada saat kita sudah terdeteksi di laboratorium yang itu kemudian terakses dengan data sentral di Kemenkes, maka kita langsung dapat inputan WA. Saya kemarin langsung dapat inputan dari WA, dari Kemenkes. Bahwa karena saya positif, maka saya dikasih link untuk kemudian isolasi mandiri terpantau dengan telemedicine. Termasuk juga kemudian berkonsultasi gratis dengan dokter di platform-platform yang telemedicine. Ditambah lagi untuk mendapatkan obat yang langsung dikirim ke kita. Nah, obat-obatan yang tadi, kalau memang itu ada gejala, walaupun itu gejalanya ringan, hanya pilek saja, langsung masuk itu antivirusnya gitu. Jadi ini tadi saya udah chat juga untuk ini menjawab ini dari pertanyaan Mas Randy ini. Jadi Favipiravir 2 kali 1.600, 2 kali 1.600 itu 8 tablet, karena satu tabletnya itu 200 mg. Jadi lumayan juga sih 8 tablet gitu. Nah, itu satu hari aja, hari pertama. Jadi hari pertama 24 jam pertama makan itu 2 kali 1.600. Ditambah lagi dengan kalau ada keluhan-keluhan nyeri tenggorokan ditambah dengan azitromisin 1 kali 500 mg. Kemudian vitamin C 2 kali 500, vitamin D 1 kali yang 5.000 unit, ditambah lagi juga dengan zinc 1 kali 1. Jadi itu protokol yang sederhana yang kita lakukan untuk pasien-pasien yang bisa isolasi mandiri gitu. Sambil nanti dipantau kondisinya ada kondisi yang bertambah nggak? Kalau ada kondisi bertambah, segera langsung ke rumah sakit dan harus dirawat. Oke, baik dok. Tapi ini ada pertanyaan yang belum terjawab sepertinya dok. Kekebalan seperti apa yang terbentuk setelah kita terkena Omikron? Oh ya, ya jadi gini, pada saat kita ada penelitian, sebenarnya kita nggak bicara Omikron, bicara COVID, semua COVID. Pada saat kita itu terpapar, terus kemudian seperti halnya kita divaksin, akan muncul antibodi di dalam tubuh kita. Kapan itu akan muncul antibodi? Itu sekitar mungkin ada yang 2-4 minggu, 1 bulan. Gitu. Itu akan muncul antibodi di dalam tubuh kita. Jadi kenapa kemudian divaksin itu, kemudian divaksin ulang yang keduanya itu 4 minggu, itu salah satu untuk kemudian supaya meningkatkan antibodi dan membentuk antibodi dalam tubuhnya. Pada saat kita sudah terkena Omikron atau katakanlah COVID, maka antibodi yang muncul dalam tubuh kita itu muncul dalam waktu 2-4 minggu ini akan muncul dalam tubuh kita. Tetapi di dalam penelitian, kalau kita terkena COVID, ada macam-macam. Berapa lama antibodi dalam tubuh kita itu macam-macam. Kalau kondisi kita kena itu ringan, nggak lama itu akan turun. Sekitar 1 bulan, 2 bulan itu turun antibodinya. Tapi kalau umpamanya kita terkena sampai berat, sampai kemudian kita pasang ventilator, umpamanya katakanlah itu sampai 6 bulan, gitu loh. Itu muncul gitu loh. Nah, tapi sekali lagi ini contoh kasus ya, kebetulan saya sedang isoman. Saya waktu kemarin
pas barengan pada saat saya dinyatakan positif, saya cek antibodi saya setelah divaksin dan booster. Dulu waktu di awal ada namanya pengecekan namanya RBD. Di RBD binding protein kita yang muncul pada saat kita diperiksa itu lebih dari 40.000. Saya satu bulan atau 2 bulan lah, 2 bulan setelah kita booster dulu untuk nakes, saya cek 40.000. Kemarin pas ini masih ada sebenarnya, tapi sekitar hanya 6.000 binding protein kita. Tapi saya masih bisa kena positif gitu loh. Tapi akhirnya kemudian ini, artinya dari situ nanti pada saat kita kemudian terkena, maka kita akan istilahnya itu antibodi kita akan terbentuk bertambah juga. Jadi untuk khusus apalagi untuk Omikron antibodi kita, tapi nggak lama gitu loh. Karena kita kenanya cuma ringan. Lain kalau yang kita kenanya berat gitu loh. Oke. Terima kasih, Dok. Di sini ada yang sudah raise hand juga. Hesti, silakan kalau mau langsung bertanya. Ya, terima kasih Mbak Irna. Terima kasih Dokter Adib. Dokter, ini memang cepat banget ya. Kasus di ibu saya nularin ibu saya. Itu padahal ngobrol nyampe rumah itu sempat bicara itu hanya sebentar. Langsung saya memilih ke atas. Cuman yang saya ingat waktu itu memang ngobrolnya posisi saya sudah lepas masker gitu. Nah, itu ternyata kemudian 2 hari ibu saya tes PCR positif. Ya. Udah booster, cuman saya nggak tahu booster ketiganya dapat apa. Kalau yang 1-2 itu dapatnya Sinovac. Positifnya setelah booster ya, Mbak Esti ya? Setelah booster, tapi jedahnya seminggu, Dok. Jadi saya nyampe rumah itu kan hari Senin dini hari, itu ngobrol dengan ibu. Nah, vaksin ibu itu dilakukan seminggu sebelumnya hari Senin. Jadi jedahnya baru seminggu memang. Tapi kondisi ibu gimana sekarang? Maksudnya kondisi ibunya ringan atau sedang atau berat? Ibu itu pilek. Jadi kalau saya pantau, ibu kondisinya pilek. Detail-detailnya saya belum tahu karena sekarang kan saya di rumah sakit. Cuman ibu saya ada komorbid diabetes. Gitu. Nah, dirawat berarti kan sekarang dirawat. Belum lagi proses minta rujukan, Dok, dari puskesmas. Oke. Dari puskesmas lagi minta proses rujukan biar bisa dirawat gitu. Nah, ini memang cepat banget. Yang kalau soal booster itu memang jadi ya kita tetap harus ini ya, Dok ya, seperti yang dokter tadi sampaikan. Nah, mohon dikasih pencerahan, Dok, soal city value karena ini biar kita lebih aware juga ya. Kemarin itu kan city value saya di PCR itu berapa sih? 25. Ada beberapa yang dicek gitu loh, N-Gini sama RDRP, tapi ada juga yang lain ada E-Gini. Itu sebenarnya apa bedanya? Nah, kalau city value-nya misalkan antara 20 sampai 30 posisinya seperti apa artinya? Atau kalau yang di bawah 20 sebenarnya artinya seperti apa? Jadi biar lebih aware kita dengan lingkungan gitu. Terima kasih, Dok. Ya. Oh, sama satu lagi, Dok, karena anak-anak saya di rumah sudah saya beliin vitamin sih, cuman untuk dosisnya untuk memastikan. Kalau yang vitamin D itu sebaiknya berapa? Anak saya usia 11, 13 sama 4 tahun. Ya. Kalau yang untuk ini yang pertama terkait dengan kondisi yang jadi kalaupun dia di booster 1 minggu, maka itu belum kemudian tadi pembentukan antibodinya itu di atas 2 minggu, di atas 16 hari biasanya. Jadi itu belum. Jadi kalau kemudian akhirnya ibu terpapar dalam kondisi yang walaupun dia di booster belum pembentukan antibodi pasca boosternya gitu. Jadi itu yang kemudian akhirnya ibu bisa terpapar dengan apalagi terpapar dari Mbak Estinya tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jelas kalau sekarang yang paling penting adalah pada saat walaupun itu gejalanya ringan, tapi kalau dia ada komorbid sebaiknya dirawat di rumah sakit. Jadi kondisi ringan, ada komorbid, ada faktor risiko karena lansia, sebaiknya dirawat. Ya, apalagi kemudian didapatkan hasil PCR-nya positif. Nah, itu yang kedua. Kemudian terkait dengan tadi vitamin C ya sebenarnya 2 kali 500 untuk vitamin C, vitamin D. Kalau pada umur yang 4 tahun mungkin tidak perlu vitamin D. Tapi kalau umur 11 tahun atau 12 tahun itu buat dosis yang 1.000 saja. 1.000 unit 1 kali 1 gitu. Dan kemudian kalau yang udah lebih dewasa untuk Mbak Esti 5.000. Dan yang paling penting sebenarnya di vitamin D itu karena ternyata hasil penelitian untuk di Indonesia
kadar vitamin D-nya orang Indonesia itu ternyata rendah. Padahal kita negara tropis. Gitu. Sehingga yang tadi yang anak-anak lebih banyak sebaiknya diminta untuk berjemur di jam 10 sampai jam 12. Karena di situ akan ada muncul pembentukan vitamin D. Jadi cukup itu tanpa harus mengkonsumsi vitamin D. Sekaligus nanti mungkin dengan makan ikan ya. Makan ikan salah satu sumber dari vitamin D juga. Nah, terus kemudian berkaitan dengan city value. Nah, city value itu ada cycle threshold value. Ini adalah berkaitan dengan angka siklus suhu di mana materi genetiknya terdeteksi. Jadi materi dari virusnya itu terdeteksi, kemudian ada cut-off-nya. Jadi city value ini ada berbeda-beda. Ada cut-off, range cut-off-nya dari lab itu ada sampai 35 sampai 40. Sehingga ada lab yang kemudian kalau di atas 35 dia menyatakan negatif. Tapi kalau ada lab yang menyatakan itu di atas 38, maka kita 35 aja positif. Sehingga jangan heran kalau kemudian mamanya saya periksa di satu lab A. Saya negatif, tapi saya bicara di lab B. Kok saya positif? Dengan city value berapa? Ternyata city value 36. Oh, berarti yang cut off yang sebelumnya dia pakai city value yang di atas yang di bawah yang di atas 35 itu. Jadi itu kadang-kadang akhirnya membedakan itu. Tapi range-nya cut off value-nya itu memakai 35 sampai 40 gitu. Nah, itu berkaitan juga dengan materi genetik. Materi genetik itu dari virus itu, baik itu virusnya itu masih hidup maupun bangkainya virus saja terdeteksi juga gitu. Bangkainya virus itu terdeteksi juga di situ dari city value itu gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah karena city value itu menunjukkan perkiraan jumlah materi genetik yang didapatkan, semakin tinggi city value-nya, maka sebenarnya semakin rendah jumlah RNA, materi genetik virus yang didapat pada swab. Jadi semakin sedikit. Artinya apa? Kalau sudah di atas 35, dia positif, tapi dia sudah tidak menularkan. Kenapa? Materi genetiknya lebih rendah. Jadi nggak terlalu menular sebenarnya. Lain kalau tadi Mbak Esti berapa? 25. Oh, 25 itu masih menularkan gitu loh. Karena semakin rendah, semakin tinggi jumlah RNA virus yang didapat pada swab, sehingga itu yang akan bisa menularkan. Kita ngomong, kita batuk, kita kontak, jadi itu ya akan bisa menularkan gitu loh. Jadi cut off-nya ini kadang-kadang beda-beda. Jadi kalau kita mau kontrol kayak Mas Mariadi tadi negatif, periksanya lagi di tempat yang sama. Jangan sampai di tempat yang berbeda. Kalau di tempat yang berbeda, cut off-nya nanti bisa berbeda soalnya. Jadi saya kemarin positif, terus kemudian 3 hari saya di lab yang sama, supaya cut off yang sama gitu. Karena kalau kita kemudian cari second opinion, kayaknya ini bisa cari second opinion, itu kemungkinan bisa berbeda gitu. Cut off-nya itu. Gitu Mbak Esti. Siap, berarti ini Esti masih ada yang perlu ditanyakan? Udah clear Mbak Irma, terima kasih. Iya, berarti city value ini tergantung reagent-nya ya dok ya? Jadi reagent yang dipakai apa, mungkin batas atas bawahnya juga berbeda-beda. Bukan reagent-nya. Jadi kesepakatan di lab-nya mau cut off-nya berapa? Oh, cut off-nya berapa? Oke, jadi nilainya dari alat itu. Iya, makanya itu disarankan periksalah di lab yang sama ya dok ya. Betul. Nah. Ya, oke. Terima kasih dok. Ini kemudian ada lagi pertanyaan dari Ika. Pertanyaannya banyak mitos dan fakta yang beredar terkait Omikron. Yang ingin saya tanyakan tadi untuk tidak terlalu disarankan untuk tidak terlalu banyak makan nasi dan makan sesuatu yang manis karena Omikron cepat berkembang jika kita memakan sesuatu yang manis. Ini fakta atau mitos dok? Ya, jadi kita selalu berpatokan pada evidence base. Ini pernyataan ini pernah disampaikan juga oleh salah satu dokter juga memang. Jadi berkaitan dengan fasting, ya. Jadi dia diminta puasa dalam 16 jam. Pertama karena pada saat kita di awal terkena itu kita harus kasih jangan dikasih makan tuh virusnya supaya virus itu nggak berkembang gitu. Itu di dalam konteks untuk penyakit memang sumber nutrisi daripada penyakit ya, kanker terutama. Ini kalau kita bicara sel-sel kanker juga demikian gitu loh. Tapi yang berkaitan dengan virus ini memang ini masih debatable gitu. Jadi hal ini belum saya tidak bicara mitos, tapi ini memang masih debatable, masih banyak referensi yang perlu untuk memperkuat hal ini. Tapi yang jelas kalau secara umum kita bicara terkait dengan sel kanker yang dia itu mengambil nutrisi dari tubuh kita, maka
kita memang menghindari hal-hal yang sifatnya yang seperti ini supaya tidak memberikan nutrisi pada sel pada virus atau sel kankernya lah, sel kankernya gitu. Tapi kalau bicara terkait dengan COVID, ini masih debatable gitu loh. Jadi saya tidak mengatakan ini mitos atau fakta, tapi yang jelas ini kita masih butuh referensi yang lebih kuat lagi. Gitu. Oke, masih butuh penelitian ya dok ya? Betul. Oke, ini ada pertanyaan juga dok dari Edi, AMSI Kaltim. Saya baru saja selesai vaksin lanjutan kemarin dengan vaksin AstraZeneca. Pertanyaannya, apa perbedaan dan kelebihan dari masing-masing terhadap vaksin 1 dan 2 dengan Sinovac? Vaksin 1 dan 2 maksudnya dengan Sinovac, kemudian yang ketiga dengan AstraZeneca. Berarti ini Mas Edi maksudnya di booster kali ya? Booster dengan AstraZeneca ya? Iya, boosternya dengan AstraZeneca, 1-2-nya dengan Sinovac. Ya, jadi memang ini terakhir memang ada penelitian yang mengatakan dosis 1, dosis 2 kita udah pernah vaksin Sinovac. Kemudian boosternya apakah harus Sinovac? Nah, kesepakatan atau dari hasil penelitian yang sudah ada, maka booster itu bisa homolog atau bisa heterolog. Homolognya itu apa? Sinovac. AstraZeneca. Tapi bisa juga heterolog. Heterolog namanya Sinovac, kemudian golongan RNA vaksin. Moderna atau Pfizer atau AstraZeneca. Nah, dari beberapa hasil penelitian tadi, pada saat kemudian Sinovac, kemudian Pfizer atau Moderna, maka dia meningkatkan sekitar 98% kalau tidak salah itu. Terus kemudian yang kalau AstraZeneca, kemudian RNA, dia juga meningkatkan antibodi yang ada beberapa referensi, saya lupa itu ada sekitar 3 kali lipat dan sebagainya lah. Nah, pada saat kemudian kalau Mas Edi di Sinovac, kemudian AstraZeneca, maka ini juga bisa meningkatkan antibodi, tapi memang tidak sebesar dari kalau boosternya itu dengan Pfizer atau Moderna. Tapi pada dasarnya semua vaksin dan kemudian booster semua sama-sama membentuk antibodi. Tinggal masalah kemudian pembentukan antibodinya, kualitas yang terbentuk di dalam tubuh kita itu memang berbeda-beda. Gitu. Ya, yang akhirnya kalau yang paling tinggi memang Pfizer namanya, atau golongan RNA vaksin ya, Pfizer atau Moderna, kemudian boosternya juga Pfizer, itu cukup lebih tinggi lah dibandingkan kalau yang lainnya. Tapi sama-sama mereka sebenarnya membentuk antibodi juga. Oke, jadi heterolog atau homolog ini tinggal pilihan aja dok ya. Tapi pemerintah saat ini memang memilih untuk heterolog ya dok ya. Betul, ya karena mencari vaksin sekarang kan ini rebutan semua negara soalnya. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya dok dari Stefanus, apakah perlu orang yang positif COVID untuk tahu varian apa di tubuhnya lewat tes whole genome sequence ini dok? Kemudian waktu Delta kemarin isoman 10 hari, lalu tidak ada gejala lagi, dianggap sembuh dan tidak perlu tes PCR lagi. Apakah itu berlaku juga pada kondisi saat ini dok? Jadi yang pertama soal whole genome sequence dulu dok. Ya, whole genome sequencing memang kita ambil random sebenarnya. Pemerintah mengambil random, terutama jadi ada karakter yang juga kapan itu apakah semuanya di whole genome sequencing juga tidak, ya. Tapi di random gitu loh, di random sampling gitu loh, karena kalau kita mau periksa WGS itu ada pemeriksaan lebih lanjut, belum semua lab punya gitu. Bahkan kemudian kalau lab yang punya ada istilahnya itu SGTF ya, yang lab PCR yang ada SGTF-nya, dia bisa langsung menunjukkan bahwa dia ini kemungkinan itu adalah Omicron gitu. Tapi yang berkaitan dengan whole genome sequencing, jadi semua negara sekarang diminta untuk membuat satu data terkait dengan whole genome sequencing-nya di negaranya, yang itu kemudian menunjukkan apakah ada muncul varian-varian baru. Nah, ini yang kemudian kalau menurut saya, kalau kita sebagai masyarakat tidak harus kemudian kita mau tahu nih, kita mau Omicron apa, enggak perlu. Itu kaitannya dengan secara epidemiologi saja gitu. Jadi secara nanti pemerintah yang akan melakukan random, karena sebagian yang kemudian diambil seperti saya sampaikan tadi, diambil sampelnya saat ini 90% Omicron. Okay. Tapi buat kita Omicron tidak akan mempengaruhi itu, tidak akan mempengaruhi penata laksanaannya. Jadi nggak perlu kita ngotot. Saya pengen tahu dong, ini saya Omicron atau tidak, nggak perlu ngotot. Nah, jadi supaya kita
kita jangan terjebak dengan istilahnya munculnya ada nama-nama varian baru. Kemudian tentang waktu isoman tetap sama, Mas Stefanus. Jadi isoman ini 10 hari. Terus kemudian yang paling penting juga adalah negatif pada saat hasil isoman itu kita bisa lakukan sebenarnya pada tergantung kalau dia dengan kondisi seperti apa. Tapi kalau isoman yang ini kalau sudah negatif dalam 2 kali pemeriksaan, maka kita katakan bisa itu sudah negatif. Jadi negatif pertama itu tetap kita harus cek 2 kali 24 jam, kita cek lagi kalau umpamanya itu udah benar-benar negatif, baru kemudian kita menyatakan bahwa kita udah negatif. Oke, ini mungkin pertanyaannya sama kayak yang di bawah ya, Dok. Baiknya saya tes PCR kapan lagi kalau misalkan hari ini positif? Tadi dokter sudah menjelaskan sebaiknya 2 hari lagi ya, Dok ya? Atau ya, gimana? 2 hari lagi. Ini saya positif di hari Sabtu, sekarang sudah hari ke-7 isoman. Iya. Saya rasa tidak ada, hanya di awal saja demam. Ya, sekarang hari ke-7 bisa PCR langsung. Oke. Jadi sekarang bisa PCR, terus kemudian 2 kali 24 jam dicek PCR lagi untuk 2 kali negatif, baru kemudian kita nyatakan bahwa kita benar-benar negatif. Oke. Ini kemudian dari Saptini, berapa lama setelah sembuh kami yang terkena COVID bisa melakukan booster, Dok? Jadi pada prinsipnya sebenarnya 1 bulan setelah kita sembuh kita boleh booster. Jadi kalau dulu memang ada aturan 3 bulan ya, tapi itu lebih ke arah aturan administratif saja karena memberikan kesempatan pada yang belum vaksin gitu ya. Ya, tapi kalau sekarang sebenarnya 1 bulan setelah kita sudah terkena COVID kita boleh booster. Oke, Dok, ini terkait dengan jumlah pasien COVID ya, Dok ya. Kemarin kan yang dirawat di rumah sakit itu ada sekitar 26.000 sekian ya, Dok ya, yang masih dirawat masih 12 ribuan gitu. Nah, ini soal kesiapan rumah sakit, Dok. Ini tadi kan ada kekhawatiran kalau semua masyarakat tiba-tiba bersamaan kena Omikron dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, ini sebenarnya kesiapan rumah sakit saat ini seperti apa sih, Dok? Ya, jadi kalau yang kesiapan rumah sakit kemarin ya kita udah meminta, Kemenkes juga sudah meminta semua rumah sakit dan sudah berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit yang ada di daerah untuk menyiapkan fasilitas kesehatan, termasuk konversi tempat tidur jika dibutuhkan. Jadi saat ini memang konversi tempat tidur belum, jadi masih menyiapkan ruangan isolasi COVID sambil memantau kondisi. Jika kalau memang dibutuhkan konversi tempat tidur, maka upaya yang seperti yang pernah kita lakukan pada saat di bulan Juli itu sudah siap. Gitu. Tapi yang paling penting ini yang lupa kadang-kadang, kalau ini perlu diingatkan juga, kemarin saya diskusi dengan teman-teman di daerah. Yang perlu kita ingatkan adalah selain mengkonversi tempat tidur, menyiapkan ruangan, yang paling penting mengecek kembali alat-alat yang selama ini yang sudah dipakai di bulan Juli yang kemudian kasus turun kan sudah nggak dipakai nih. HFNC, ventilator itu suruh dicek lagi, jadi tolong disiapkan alat kesehatannya juga gitu. HFNC kemudian non invasif ventilator, NIV dan sebagainya itu tolong disiapkan kembali, dicek apakah masih berfungsi atau tidak. Itu yang perlu diingatkan kepada seluruh fasilitas kesehatan, jangan sampai kemudian itu alatnya ada tapi nggak dicek setelah dipakai ternyata nggak bisa gitu. Karena ada periode yang kemarin pasien udah turun kan udah nggak dipakai lagi nih. Yang kita udah menyiapkan sekian ratus ya, pada beberapa RSUD bahkan sudah menyiapkan sekian 200-300 tempat tidur dengan alat HFNC-nya juga sebanyak yang ada. Nah, itu kalau kemudian sekarang itu kan numpuk, nah ini tolong dicek, dikalibrasi lagi, dicek lagi untuk kesiapan itu. Karena kita masih yang saya lihat konsentrasinya hanya menyiapkan tempat tidur, terus kemudian menyiapkan SDM, obatnya yang penting ada, yang juga paling penting itu juga oksigen. Jangan sampai nanti problem oksigen juga terjadi lagi. Drama oksigen seperti kemarin ya, Dok ya. Jadi tapi ventilator, yang HFNC itu harus komplit ya, Dok ya. Ada satu lagi yang paling penting ini ya, mumpung ada teman-teman media, karena pola yang kemarin kenapa sempat terjadi disaster ya di UGD. Ini kan disaster di UGD dengan banyak macam karena masyarakat banyak yang panik ya, kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka sekarang kita harus sampaikan tidak semua dengan COVID harus dirawat. Sehingga kalau dia itu kondisi masih ringan, maka
Kalau di kota besar memang aplikasi atau respon dari isolasi mandiri terpantau dengan platform telemedicine itu berjalan. Cuman di daerah laporan dari teman-teman di daerah memang nggak ada di sini dok, halo dok itu di daerah nggak ada gitu loh. Nah, yang kayak begitu yang mau nggak mau sih memang nanti peran dari puskesmas untuk memantau kondisi yang ada di pasien juga penting sehingga tidak semuanya harus dibawa ke rumah sakit. Gitu loh. Itu yang harus diketahui juga oleh masyarakat. Dok, mengenai kondisi dokter-dokter di Indonesia saat ini, kemudian nakes juga. Ini kan kalau dulu Delta itu karena mungkin belum divaksin ya dok ya, banyak dokter meninggal, nakes terpapar gitu. Tapi kan saat ini juga sudah ada beberapa nakes yang terpapar ya dok ya. Itu kalau boleh dijelaskan sudah berapa persen tuh dok nakes yang terpapar gitu? Ya jadi kalau nakes terpapar memang kemarin kita udah minta datanya ya ke teman-teman daerah. Laporan dari beberapa daerah memang sudah ada. Artinya di DKI Jakarta, Tangerang, di beberapa rumah sakit termasuk di rumah sakit tempat saya bekerja, beberapa dokter juga sudah terpapar ya, tapi alhamdulillah kondisinya masih dengan gejala OTG dan gejala ringan. Belum sampai ada yang gejala sedang berat gitu. Sebagian besar. Jadi nominalnya berapa jumlah nakes yang terpapar atau dokter yang terpapar memang kita belum dapatkan. Tapi memang sudah ada saat ini teman-teman dokter yang terpapar, dan untuk yang meninggal memang alhamdulillah sampai sekarang belum ada gitu yang meninggal karena COVID. Tapi yang sudah terpapar laporannya sudah banyak gitu. Jadi kalau di beberapa daerah kemarin Jawa Tengah melaporkan sudah ada. Kemudian di Kalimantan Timur kemarin melaporkan belum ada. Jadi kondisi yang sudah mulai banyak yang terpapar itu ada di Jawa dan kemudian ada sebagian juga yang di Sumatera. Itu yang sudah ada laporan teman-teman dokter yang dia akhirnya melakukan isolasi mandiri dengan gejala OTG dan gejala ringan. Berarti memang dokter-dokter yang terpapar ini pun masih bisa ditangani ya dok ya? Karena mereka gejala ringan semua ya dok ya? Ya, alhamdulillah masih gejala ringan dan mereka isolasi mandiri dan ya minum obat sambil kita pantau sih. Kita pantau laporannya tiap hariannya sehingga kalau ada hal yang perlu dibutuhkan kita bisa bantu ya, jangan sampai menunggu kondisi yang berat. Kalau boleh tahu mereka terpapar dari pasien yang sudah mulai banyak karena pasien COVID yang sudah mulai banyak atau dari luar dok? Ya kalau ada sebagian yang dari luar ya karena aktivitas ya. Tapi ada juga yang memang dari pasien. Nah, kenapa dari pasien? Satu ya karena pasien-pasien yang memang bukan COVID ya. Karena kalau sekarang kita bicara jumlah pasien kan sudah kembali normal gitu loh. Jadi pasien-pasien yang berkunjung itu udah mulai normal gitu loh. Sehingga kita dihadapkan dengan melayani pasien yang dengan jumlah yang juga seperti halnya kondisi yang normal gitu. Nah dari situ kita tidak tahu apakah pasien-pasien itu sudah ada gejala atau tidaknya, resiko paparannya itu juga kemudian menjadi juga terjadi gitu loh. Nah ini yang perlu kita ingatkan juga, artinya ini kasus yang meningkat ini tidak mengurangi kita untuk mengurangi SOP kita. Jadi SOP untuk memakai masker N95 itu wajib harus dilakukan, memakai gown kalau kita di pelayanan dilakukan, terus kemudian pada saat kita visit di ruangan apalagi sudah ada ruangan yang disiapkan untuk COVID juga harus memakai dengan standar APD level 3. Itu yang kemudian kita ingatkan kembali kepada teman-teman karena sudah mulai lagi ada pasien-pasien COVID soalnya. Oke, dok ini ada sorotan juga bahwa sudah vaksin, kemudian 2 kali kena COVID, terus begitu Omikron kena lagi gitu. Nah ini ya ini sebenarnya kan yang paling banyak disorot itu masalah prokesnya kan dok ya. Nah prokes ini sebenarnya titik terlemah dari prokes ini yang membuat kita terpapar itu biasanya karena apa dok gitu. Jadi kita udah pakai masker, udah pakai apa, ini kita udah ngerasa udah prokes banget nih gitu. Tapi masih juga tertular dok. Jadi titik terlemah prokes ini di mana dok? Ya jadi yang paling ini kan paling pokok ya, semuanya pokok sebenarnya ya, mencuci tangan, menjaga jarak, pokok dia. Tapi yang paling utama itu masker sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita lupa gitu loh di masker itu gitu loh. Cara memakai masker kita, terus kemudian mohon maaf
karena kita merasa aman dengan orang-orang di sekitar kita. Ini kan kita semuanya udah divaksin nih, katanya. Udahlah, kita buka masker, bermakan bareng, enggak. Hal-hal seperti itu yang menjadi titik lemah sebenarnya. Nah, titik lemah dari kita sehingga akhirnya kita terpapar gitu. Dan satu hal lagi yang memang menjadi penting ya, saat ini ya aktivitas, karena aktivitas itu kita sudah normal kembali itu tadi. Semua aktivitas kan sudah normal gitu. Warung-warung di perkantoran juga sudah mulai buka gitu. Sehingga kalau kita makan, karyawan makan di bawah pada waktu jam istirahat, kemudian bertemu banyak orang juga sudah terjadi. Jadi itu menjadi satu faktor juga menjadi titik lemah, sehingga akhirnya kita membuka masker dan kemudian ngobrol dan sebagainya. Nah, di situ menjadi titik lemah kita. Oke, daripada saat makan dan kita ngobrol ya dok ya, itu titik terlemah kita. Oke, mudah-mudahan ini juga bisa dipahami oleh kita semua dan masyarakat nantinya ya dok ya. Nah, ini ada juga yang menarik dok. Kalau di saat Delta, pasien-pasien pasien-pasien COVID itu mempunyai kekebalan antibodi yang lebih tinggi sehingga mereka bisa donor konvalesen. Nah, di Omikron ini kita tidak mendengar dok ada kebutuhan donor konvalesen. Itu kenapa dok? Ya, saat ini mungkin belum yang ini ya. Kalau praktek di lapangan ya memang ada juga yang masih stok donor konvalesen, memang masih ada di PMI pun juga masih menyiapkan itu ya. Walaupun kemarin sempat menjadi kontroversi karena ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Salah satu yang dilakukan juga kalau nggak salah itu RSCM UI sudah melakukan penelitian, tidak ada hasil yang signifikan gitu loh dengan pemberian konvalesen, tapi paling tidak dari PMI memang itu tetap disiapkan itu. Dan secara otomatis ya kalau ada yang kondisi-kondisi berat ya itu udah kemudian dilakukan itu loh untuk pemberian transfusi dengan konvalesen, plasma konvalesen itu sudah dilakukan itu loh. Jadi memang tidak booming ya karena kasus yang beratnya juga belum banyak ya. Mudah-mudahan ini nggak banyak, mudah-mudahan nggak banyak ya. Iya, ini belum muncul. Oke. Ini ada pertanyaan cuma cukup panjang nih, Dok. Mungkin dokter nanti bisa membaca juga di sini gitu. Ini soal sampai kondisi sampai minum obat. Oke, ini karena ada komorbid ya, ada tiroid gitu lah ya. Ya, jadi kalau kemudian ada tiroid dan kemudian ada gejala dan ini kan belum ada hasil swab. Kalau ada hasil swab sebaiknya untuk yang punya komorbid pemantauannya di rumah sakit gitu. Jadi saya menyarankan nanti untuk Mbak Ipet ya ini untuk suami ya yang dengan ada tiroid juga, maka sebaiknya ini benar-benar lebih dipantau dan disarankan kalau ternyata nanti positif dirawat di rumah sakit aja. Oke. Kalau obat vitamin ya sama tadi. Kalau ini obat vitamin kan sama tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dok dari Mas Arif. Anak saya 13 tahun sejak 2 tahun lalu terkena RHD dan berpengaruh ke katup jantungnya. Apakah aman untuk dilakukan vaksinasi COVID? Ya, jadi nanti Mas Arif konsultasi ke dokter jantungnya, dokter jantung anaknya terutama, karena memang nanti tinggal pilihannya sebenarnya, pilihan vaksinasinya. Karena kalau kita bicara yang paling minim untuk efek samping itu adalah Sinovac gitu loh. Tapi ini tetap nanti konsultasi ke dokter jantungnya. Jadi aman dalam artian aman, tapi dengan vaksin tertentu yang memang itu lebih paling minim untuk efek samping yang muncul gitu loh. Oke, Mas Arif masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, ini dok. Jadi sekarang kemarin kan sempat berinteraksi dengan saya memang, tapi sampai sekarang nggak ada gejala sih anak saya. Jadi alhamdulillah anak dan istri saya tidak ada gejala, tapi saya memang setelah kemarin merasa agak tidak enak begitu, sudah langsung mengungsi dari rumah begitu supaya karena itu bagus Mas Arif. Ya, seperti itu. Nah sampai sekarang memang tidak ada gejala, tapi apakah perlu ada ini mungkin antisipasi begitu, atau mungkin perlu juga? Anak belum divaksin ya ini, anak belum divaksin ya? Belum. Jadi
Ya saya memang karena enggak berani vaksin. Kemarin terakhir ke Dokter Mahrus itu lupa enggak saya tanya. Apakah boleh ini apa? Di mana ini Mas Arif, di mana? Di rumah di mana? Sidoarjo. Jawa Di Timur. Sidoarjo. Ya. Ya. Jawa Timur kan Sesama wong Jatim, Pak Adip. Ya. Nggih. Ya, jadi nanti mungkin ini harus tanyakan ya, karena kalau mamanya pilihannya nanti kalau untuk anak yang 12 tahun 10 tahunan kemarin kan penelitiannya kan golongan RNA vaksin ya Pfizer juga boleh, kemudian Sinovac atau juga boleh. Cuman kan beberapa laporan kan memang ada kondisi-kondisi yang pasca vaksin yang kalau yang di Pfizer atau Moderna dibandingkan sama Sinovac kan itu beda gitu. Jadi memang nanti kalau dari saya tapi nanti tetap harus konsultasi ke anak. Kalaupun mau vaksin yang paling aman untuk dengan kondisi yang dengan RAD itu adalah Sinovac. Terus kemudian terkait dengan tadi karena ada kontak, selama tidak ada keluhan dalam jangka waktu 7 hari ke depan, atau 7 hari setelah kontak, saya kira mungkin insya Allah keluarga sih aman sih Mas Arif. Nggak ada paparan kan. Ya karena di Jatim kan sempat ada kasus lah kemarin apa? Ada usia 9 sama 12 kan setelah vaksin kemudian meninggal. Ya kita enggak tahu lah, banyak faktor. Oh ya, tapi saya belum mendapat laporan KIPI-nya ya. Maksudnya dari KIPI itu akhirnya ada faktor kenapanya itu saya belum dapat laporan tadi. Belum ada laporan ya? Saya belum ya. Kayaknya sih udah diproses sih kemarin sih memang. Yang anak-anak yang habis divaksin kemarin itu kan. Iya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ini mungkin terakhir nih Dok dari Mbak Citra. Ini sebenarnya menanyakan hal yang tadi sudah ditanyakan, tapi ini menarik. Misalkan menurut orang puskesmas kalau 10 hari tanpa gejala plus 3 hari itu bisa dikatakan sembuh betul. Nah, cara menghitung hari pertamanya itu kapan gitu? Terus apakah perlu PCR lagi untuk memastikan hasil negatif setelah 10 hari? Nah, ini hari pertamanya itu kapan, Dok? Ya, memang kalau untuk menentukan hari pertamanya yang agak sulit ya. Tapi apa yang disampaikan Puskesmas dalam konteks surveillance epidemiologi ini sebenarnya. Tapi kalau kita sudah ada hasil PCR dan 2 kali PCR kita negatif, maka kita bisa menyatakan kita sebenarnya sudah negatif. Jadi memang kalau di dalam satu program surveillance dengan ketentuan tadi isoman 10 hari, maka 10 hari isoman, nanti kemudian PCR, terus kemudian 24 jam kemudian 2 kali 24 jam kemudian PCR kembali dan negatif, baru dinyatakan itu sembuh gitu. Tapi ini dalam konteks surveillance epidemiologi memang, karena memang itu menjadi tugas tracing dari para puskesmas gitu loh. Tapi kalau ini memang agak sulit kita dari hari pertamanya. Kalau kita tanpa gejala, kita hari pertamanya kita agak sulit, tapi hari pertama yang dimaksud di sini itu biasanya hari pertama kita terdiagnosa. Jadi namanya kita PCR positif. Nah, itu dihitung hari pertama kalau kita tanpa gejala. Nah, itu yang bagian dari tracing memang. Oke, terima kasih Dok. Sebelum kita menutup nih Dok, apakah perlu Dok sekarang kondisi sebelum-sebelumnya kan pemerintah selalu melakukan gas rem gitu kan. Kalau sekarang kan sepertinya agak ini juga ya, tidak terlalu ketat ya Dok ya. Tapi apakah dokter melihat keputusan pemerintah saat ini yang tidak terlalu ngerem itu sudah tepat atau gimana Dok? Ya, ini memang posisi yang sulit saya kira memang dari pemerintah juga. Satu sisi ekonomi sudah berjalan. Sekarang ekonomi sudah berjalan gitu. Dan kemudian ada konsekuensi memang pada saat itu kemudian dilakukan katakanlah yang namanya PPKM level 3, maka ada konsekuensi yang akan timbul dari sudut pandang ekonomi gitu. Tapi yang jelas kalau dari kami dengan kondisi yang mulai ini ada progresivitas naik, hati-hati, kita punya pengalaman dengan Delta gitu. Jadi yang kita harus sampaikan juga bukan berarti, dan saya yakin itu udah disiapkan. Saat ini mungkin dianggap pemerintah belum, dan pemerintah sudah istilahnya terus akan mengupdate sebenarnya. Tapi jika ini memang akan ada lonjakan, bukan tidak mungkin itu nanti akan kemudian dilakukan PPKM level 3 itu. Cuman memang kita harus melihat dari basis kewilayahan, katakanlah namanya DKI, kemudian dengan daerah-daerah lain pasti berbeda gitu. Ya, termasuk kemarin yang ketentuan terkait dengan PTM juga.
ya itu kan pasti berbeda. Tapi pada saat kemudian kita bicara sekarang data nasional, memang tidak akan membuat satu kebijakan nasional, tapi data wilayah itu menjadi sangat penting. Sehingga penentuan terkait dengan gas rem tadi atau PPKM level 2, level 1 atau level 3 ini harus progresif, gitu. Progresif dievaluasi terus. Karena jangan sampai kita terlambat untuk menyatakan itu. Gitu. Tapi yang paling penting sekarang ini kita udah mulai menurun adalah sosialisasi edukasi bahwa kita tetap harus 5M. Kemana-mana harus. Kalau paling tidak itu pembatasan di dalam kerumunan itu harus dilakukan. Siapa yang harus melakukan? Aparat keamanan, Satpol PP dimaksimalkan untuk itu. Terus kemudian pakai masker diwajibkan. Gitu. Itu kondisi-kondisi yang saya kira perlu untuk dilakukan ya, terlepas dari nanti apakah kita nanti PPKM level 3 ataupun level 2 katakanlah. Baik. Terima kasih dokter. Ini teman-teman, ini ada beberapa kesimpulan yang kita dapatkan dari dokter. Ini yang terkait sama kita semua ya mungkin ya. Yang pertama tadi, flu dalam kondisi pandemi wajib dicurigai sebagai COVID. Kemudian booster akan membentuk antibodi baru itu setelah 16 hari. Kemudian gejala ringan atau komorbid untuk lansia atau untuk komorbid ya dok ya, walaupun itu gejala ringan, itu harus dirawat di rumah sakit. Kemudian kalau kita terpapar sama orang COVID, itu setelah tes 2 hari lagi disarankan untuk tes lagi. Oke. Itu mungkin ya dok ya, sama tadi yang dokter bilang tetap harus prokes tadi, titik terlemah prokes adalah ketika kita sedang makan dan sedang ngobrol ya dok ya. Baik, dokter tidak terasa sudah hampir jam 11, sudah hampir 1 jam lebih kita berbincang. Terima kasih banyak atas waktunya dok. Ini sangat membuka, menambah insight dari kita semua untuk memberikan penanganan serangan Omikron yang lebih baik lagi. Saya kembalikan ke MC, silakan Daeng Upi. Ya, makasih Mbak Irna sudah memandu acara pada siang hari ini. Dr. Adib, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Mas Upi. Sama-sama sehat-sehat ya Mas Upi. Alhamdulillah udah negatif, PCR saya udah negatif. Oh sudah ya, ya alhamdulillah kalau gitu. Makasih Elis ya. Makasih dok. Ya. Makasih teman-teman. Makasih banyak semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Teman-teman yang lagi isoman itu bisa segera pulih. Amin. Penjelasan Mas Dr. Adib juga bisa menambah referensi yang lebih valid terkait berbagai isu. Sekali lagi Dr. Adib, makasih banyak. Nanti kita makasih banyak Mas Upi. Lagi. Jangan segan-segan dan bosan-bosan. Siap. Ya, sehat-sehat terima kasih semuanya. dok. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih semua. Kalau ada apa-apa kasih tahu ya. Nanti kalau mau bikin konsul anak juga bisa, nanti dicarikan dokter anaknya. Oke Lis ya, nanti saya hubungi ya. Sama Bumil, iya semua itunya teman-teman Dokter Adib juga. Jadi tadi Dokter Adib udah bilang itu yang anak dibuka konsulnya juga gitu.